Jaksa Penuntut Umum atau JPU menjatuhkan tuntutan pidana terhadap para pihak terdakwa dalam perkara korupsi di PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ASABRI. Pembacaan tuntutan ini dibacakan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Senin 6 Desember kemarin. Dalam tuntutannya, jaksa menyatakan seluruh secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan pertama. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Rizky Sandi Saputra, jurnalis Tribun News yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Rizky. Ya, halo Dea dan juga Tribuners. Ya, rekan Rizky, berdasarkan pantauan Anda saat jalannya sidang ini, bisa Anda gambarkan bagaimana saat itu jalannya persidangan terhadap para terdakwa kasus korupsi di PT Asabri ini? Baik Dea, jalannya persidangan dengan agenda sidang tuntutan terhadap para terdakwa kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ASABRI itu berjalan pada Senin kemarin pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat di ruang sidang utama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana keseluruhan terdakwa yakni yang berjumlah 7 orang termasuk ex-dirut dari PT Asabri yakni Sony Wijaya juga turut dihadirkan dalam persidangan ini. Adapun dalam persidangan ini seluruh terdakwa dibacakan tuntutannya oleh jaksa secara bergantian gitu deh. Apa atau berapa juga tuntutan yang dijatuhkan jaksa untuk para terdakwa ini, termasuk Heru Hidayat? Ya, jadi kemarin jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Agung telah membacakan tuntutannya kepada 7 terdakwa yang dihadirkan, termasuk Heru Hidayat, di mana untuk ex-dirut dari PT Asabri yakni Sony Wijaya dituntut hukuman pidana 12 tahun penjara dan juga denda 750 juta subsidiar 6 bulan. Untuk terdakwa lainnya itu bervariasi ya dengan ancaman pasal yang juga disebutkan oleh jaksa, yakni diancam pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Tipikor. Sedangkan untuk terdakwa Heru Hidayat yang merupakan komisaris PT Trump, yakni dalam hal ini pihak swasta, itu dituntut 2 pasal, yakni pasal 2 ayat 1 tentang Undang-Undang Tindak Pidana Tipikor dan pasal 3 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 terkait dengan tindak pidana pencucian uang, di mana Heru Hidayat ini mendapati hukuman fantastis, yakni hukuman mati dari jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Agung di dalam perkara kasus korupsi di PT Asabri ini dia. Jadi berarti Heru Hidayat mendapatkan hukuman paling berbeda ya. Apa Iya, yang betul. melandasi JPU menjatuhi hukuman mati kepada Heru Hidayat? Ya, jadi dalam pertimbangannya JPU menyatakan kalau kerugian yang dialami oleh negara akibat dari sikap atau perbuatan yang dilakukan oleh Heru Hidayat sudah tidak dapat ditoleransi, karena dari kasus dugaan korupsi ini Heru Hidayat dinilai atau dinyatakan merugikan negara sebesar 12 triliun lebih gitu dari kasus Asabri. Sedangkan Heru Hidayat juga termasuk terpidana pada kasus korupsi lainnya, yakni di PT Asuransi Jiwasraya, di mana di PT Asuransi Jiwasraya Heru Hidayat dikatakan merugikan negara itu dengan keuntungan yang dinikmatinya yakni senilai 16 triliun rupiah. Dan pada kasus Jiwasraya sendiri, Heru Hidayat ini sudah divonis dengan hukuman seumur hidup begitu, dan berarti dengan begitu ini juga merupakan janji dari Jaksa Agung yakni ST Burhanuddin bahwa jika ada terdakwa yang mengalami atau menjalani hukuman dengan pengulangan korupsi itu akan dijatuhi hukuman mati, dan hal itu juga diterapkan oleh kejaksaan kepada Heru Hidayat begitu dia. Ya, lalu apa yang disampaikan terdakwa Heru dan juga kuasa hukumnya ini atas tuntutan mati yang dijatuhkan oleh JPU, rekan Rizky? Ya, ya baik. Kemarin Heru Hidayat setelah menjalani persidangan, awak media mencoba untuk menghampiri gitu untuk menanyakan bagaimana tanggapan dia atas hukuman mati yang dijatuhkan oleh pihak jaksa penuntut umum, namun dirinya bungkam, tidak mau berbicara satupun atas tuntutan tersebut. Melainkan di sisi lain akhirnya tim rekan media maksud saya
mendekati tim kuasa hukum Heru Hidayat, yakni Kresna Hutauruk, yang menyatakan kalau hukuman atau tuntutan yang dijatuhkan oleh jaksa penuntut umum kepada kliennya ini sangat berlebihan atau bahkan menyeleweng gitu. Karena dakwaan yang dijatuhkan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara ini itu pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Tipikor. Sedangkan yang mengatur pada untuk hukuman mati itu adanya di pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor, dan ini tidak ada di dakwaan. Si Kresna menyatakan kalau ini sudah tidak sesuai dengan dakwaan dan ini menyeleweng begitu ya. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Rizky bersama Kresna Hutauruk selaku kuasa hukum Heru Hidayat selengkapnya. Tuntutannya sangat fantastis, ya, menuntut mati. Ya, menurut kami itu tuntutan yang sangat berlebihan dan menyimpang. Kenapa kami katakan menyimpang? Sebagaimana tadi jaksa juga sebutkan, ya kan? Pasal 2 ayat 2 adalah pasal yang dipakai untuk menghukum mati di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan tadi teman-teman juga bisa mendengar di dalam dakwaan Bapak Heru Hidayat, jaksa itu mendakwa Pak Heru pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor serta pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Tadi juga di amar tuntutan teman-teman dengar sendiri. Jaksa menyatakan Bapak Heru Hidayat bersalah di pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Di mana pasal 2 ayat 2-nya?